Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita majelis Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan terkait dengan sifat-sifat neraka, dan kita masih melanjutkan tentang tema terkait dengan neraka. Pada kesempatan kali ini, pada majelis kali ini, saya akan sampaikan tentang siksa neraka. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari siksa neraka. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, bahwa siksa neraka sangat dahsyat dan menyebabkan penderitaan yang mendalam lagi, berkepanjangan. Dan Allah SWT, demikian juga Rasulnya, telah menyampaikan informasi kepada kita tentang bagaimana wujud atau bentuk dari siksa neraka tersebut. Yang itu semuanya disampaikan supaya kita betul-betul hidup di muka bumi ini berjuang agar bisa di kemudian hari terbebas dari api neraka. Dan tentunya dengan cara mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukannya, serta tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Pada kesempatan kali ini saya sampaikan beberapa poin yang terkait dengan wujud atau bentuk-bentuk dari siksa di dalam neraka. Yang pertama, siksanya meliputi segenap arah, bahwa siksa neraka itu meliputi seluruh arah. Allah berfirman, "Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha." Sungguh kami telah persiapkan bagi orang-orang yang zalim itu neraka, api neraka yang gejolaknya meliputi seluruh mereka, mengepung mereka semuanya. Poin yang kedua terkait dengan makanan penghuni neraka. Allah berfirman, "Inna syajarata zakum ta'amul asim kalmuhli yagli fil butun." Sungguh pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang pendosa, yang dia bagikan kotoran minyak yang hitam pekat, sangat hitam pekat, bagikan kotoran minyak yang dia akan mendidih di dalam perut. Wal iyadzubillah min dzalik. Dan az-zakum ini pohon yang sangat pahit, yang sangat tidak enak, yang sangat pahit, dan itu nanti pun Allah akan tumbuhkan di dalam neraka sebagai makanan bagi penghuni neraka, orang-orang yang berdosa, dan dia akan mendidih dan akan diberi seperti kotoran minyak hitam yang akan di dalam perutnya. Kemudian juga dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Tsumma innakum ayyuhad-dhalun al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakum." Kemudian wahai kalian orang-orang zalim, betul-betul kalian akan makan dari pohon zakum. Seperti ayat di atas menginformasikan makanan penghuni neraka adalah pohon zakum.
Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga tentang minuman penghuni neraka. Allah berfirman tentang apa yang mereka minum, fasyaribuna ali minal hamim fasyaribuna syurbal him. Maka mereka, ya, penghuni neraka itu akan minum dari cairan yang amat sangat panas, api yang sangat panas, dan mereka minum seperti onta meminum. Jadi saking hausnya, maka mereka minum dengan lahapnya, tetapi air yang sangat panas. Karena mereka sangat kehausan, tapi tidak ada yang diminum kecuali api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Demikian juga dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, wa iyastagisuna yughasu bima ingkal muhli yasul wujuh bi'sa syarabi wa sa'at mustaqarra. Dan apabila mereka meminta pertolongan untuk diberi minum, maka mereka akan ditolong dengan diberi minum dengan cairan hitam ini, yang itu akan menggosongkan, membuat hangus wajah mereka. Sungguh seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat kembali yang mereka dapatkan. Ini tentang minuman yang akan mereka dapatkan. Kemudian poin yang keempat terkait dengan pakaian mereka. Allah berfirman, "Walladzina kafaru qutiyat lahum syabum min narin yusabbu min fawqi ru'usim al-hamim." Allah berfirman, maka orang-orang yang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka, dan akan disiramkan melalui kepala mereka air yang amat sangat panas. Jadi mereka akan dipakaikan pakaian dari api neraka. Demikian juga dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, syarabilum min qatranin wa taksha wujuhahum annar. Dan pakaian mereka itu adalah dari cairan kuningan yang sangat panas. Kemudian wajah-wajah mereka akan ditutupi dengan api neraka. Jadi mereka dipakaikan dengan pakaian yang terbuat dari kuningan yang sangat panas, yang kemudian di wajahnya disiramkan ke api neraka. Dalam sabda Nabi SAW bahwa beliau bersabda tentang an-na'iha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumil qiyamah wa alayhi sirbalun min qatranin wa dir'in min jarab. Hadis riwayat Muslim, bahwa wanita peratap apabila dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka dibangkitkan pada hari kiamat dan dipakaikan kepadanya pakaian dari cairan kuningan yang panas, dan juga dipakaikan baju yang akan membuat kudisan yang amat sangat gatal. Kemudian poin yang kelima, ada di antara mereka yang akan diikat dengan besi dari api. Allah berfirman, idil aglalu fi anaqihim wa salasil yushabun. Dan ada ketika mereka dibelenggu dan dirantai di dalam leher-leher mereka, kemudian mereka diseret dengan dalam kondisi terbelenggu tersebut. Ini di antara siksa yang mereka dapatkan. Dan dalam hadis Muslim Nabi bersabda, yu'ta yaumil qiyamah
la sab'una alfan zumam ma kulli zumamin sab'una alfan yajuruna. Bahwa kelak pada hari kiamat akan didatangkan 70 dari kekang, dan setiap kekang itu ada 70 malaikat yang akan sab'ina alfan malaikat yajuruna, yang akan menyeretnya. Ini luar biasa, betapa ngerinya siksaan yang akan didapati. Dan poin ke-6 di antara siksaan yang juga akan diterima oleh penghuni neraka, bahwa kulit-kulit mereka setiap berganti, setiap melepuh, maka kemudian diganti dengan kulit yang berikutnya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyutiqul adab. Di setiap hangus dari kulit-kulit mereka, maka kami ganti untuk mereka kulit yang selainnya supaya mereka merasakan azab. Wal iyadzubillah min dzalik. Nah, demikianlah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sebagian cerita Allah dan Rasulnya tentang siksaan yang akan diterima oleh penghuni neraka. Semoga dengan mendengar cerita tersebut itu menjadikan kita betul-betul takut akan siksaan neraka. Dan apabila kita takut akan siksa neraka, maka kita berusaha berjuang di muka bumi ini dengan cara mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak mempersekutukannya, tunduk dan patuh melaksanakan syariatnya, dan tidak durhaka kepada Allah Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir da'wana wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.